Selamat hari Minggu teman-teman. Saya senang sekali berjumpa dengan teman-teman dimanapun berada. Di hari Minggu ini kita akan merenungkan firman. Sebelumnya saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau beri dan juga penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami semua teman-teman remaja dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami mau membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Dan kami mempersilahkan Tuhan berbicara untuk kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini pembacaan kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita dan teman-teman mengikutinya. Judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Teman-teman, kita masih berada dalam suasana Paskah. Oleh karena itu izinkan saya mengucapkan selamat Paskah untuk semua teman-teman remaja dimanapun berada. Dan pada saat ini kita berada dalam kurun waktu masa Paskah dan kenaikan Tuhan ke sorga. Pada masa antara Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan dirinya atau menunjukkan dirinya yang telah bangkit selama kurang lebih 40 hari kepada orang banyak, juga kepada para muridnya. Maksudnya adalah supaya semua orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias yang datang dari sorga untuk menyelamatkan kehidupan dunia. Apa yang Yesus lakukan dan Yesus tunjukkan kepada orang banyak dan kepada para murid, sehingga para murid dan orang banyak tidak ragu sedikit pun terhadap ketuhanan Yesus. Pada waktu Yesus bangkit, Yesus menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus dan tidak
mendapati jenazah Yesus, ia menjadi takut dan ia menjadi sangat khawatir. Tetapi waktu Yesus bertemu dengan Maria Magdalena diliputi oleh sukacita dan kepastian karena dia melihat bukti Yesus bangkit dari kematiannya. Yesus juga menyatakan diri kepada para muridnya yang kita baca di dalam pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan seterusnya tadi. Waktu Yesus tiba-tiba hadir dalam perkumpulan para murid yang sedang takut dan berada dalam ruangan yang terkunci itu, di situ Thomas tidak berada bersama mereka. Dan mereka menyampaikan kabar gembira ini kepada Thomas bahwa mereka sudah melihat Tuhan yang bangkit. Tetapi teman-teman tahu apa yang dikatakan Thomas? Thomas berkata bahwa Thomas itu butuh bukti. Thomas berkata bahwa kalau dia tidak melihat bekas paku di tangan Yesus, kalau dia tidak mencucukkan jarinya di bekas paku itu, kalau dia tidak mencucukkan tangannya di lambung Yesus, sekali-kali dia tidak akan percaya. Thomas adalah tipe orang yang melihat bukti kemudian percaya. Seperti dewasa ini, banyak orang tidak mau percaya begitu saja akan sesuatu hal sebelum ada buktinya. Misalnya, tatkala seseorang jatuh cinta atau dalam percintaan, dia akan melihat bukti baru percaya. Atau di era sekarang, berbagai macam informasi-informasi yang beredar, jika tidak ada bukti akan disebut hoax. Nah, seseorang atau kita yang mengharapkan bukti itu sesuatu yang wajar atau yang biasa pada zaman sekarang. Tetapi bagaimana jika itu berkaitan dengan iman percaya kita kepada Yesus? Atau seperti yang dikatakan Thomas, jika saya tidak melihat, saya nggak percaya. Padahal saudara, teman-teman sekalian, cukup mudah saja Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas. Hal yang gampang, karena kebangkitan Yesus bukan suatu rekayasa, tapi sebuah kenyataan. Dan benar, Yesus bertemu dengan Thomas secara pribadi. Dan Yesus berkata, "Mari Thomas, lihat, cucukkanlah jarimu, tanganmu, supaya engkau percaya." Thomas kemudian berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata kepada Thomas bahwa karena kau melihat maka kau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Pada waktu saya membaca ini, saya kemudian berpikir bahwa ternyata dalam kehidupan ini, dalam hal beriman kepada Yesus ada dua tipe atau dua model orang. Pertama adalah orang yang manusia yang melihat baru mau percaya, ada bukti dulu baru percaya. Dan yang kedua, meskipun tidak melihat tetapi percaya. Saya tidak tahu teman-teman di rumah tipe yang mana? Bukti dulu baru percaya kepada Tuhan? Atau percaya kepada Tuhan meskipun tidak ada bukti sama sekali? Percaya kepada Tuhan meskipun melewati kehidupan yang sulit. Percaya kepada Tuhan meskipun pergumulan doa tidak terjawab sesuai dengan keinginan. Percaya kepada Tuhan meskipun hidup di tengah pandemi yang belum selesai. Percaya kepada Tuhan meskipun di dalam pergumulan. Sebab dewasa ini beberapa orang mulai meragukan Tuhan tatkala apa yang dia inginkan tidak jadi kenyataan. Saudara-saudara atau teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah membaca kisah Robert Boyle, seorang perintis atau ilmuwan perintis kimia modern dan gas. Robert Boyle berkata begini, "Sengsara Yesus
penderitaan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan, dan kenaikan ke surga merupakan sebuah kekuatan besar bagi semua orang untuk percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi Robert Boyle bahwa nggak perlu ada bukti-bukti lainnya. Cukup dengan kisah atau karya Allah yang besar, yang mau menderita, yang mau mati, dan bangkit mengalahkan maut, naik ke sorga, yang kita tahu dari kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi alasan dan dasar yang kuat untuk kita tidak meragukan Allah, untuk kita percaya bahwa Tuhan kita itu hidup. Karena Tuhan kita hidup, maka kita bisa berbicara dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Karena Tuhan kita hidup, maka kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan kapanpun kita mau. Robert Boyle seorang ilmuwan, seorang jenius, seorang yang pintar, tetapi justru dalam kepintarannya dia berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan atau Alkitab yang ia akui sebagai kebenaran. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan teman-teman dan saya? Apakah di masa antara Paskah dan kenaikan ke sorga, tatkala kita belajar Tuhan memperkenalkan atau Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, cukupkah membuat kita yakin bahwa Ia adalah Allah yang hidup? Cukupkah iman kita menjadi kuat dan tangguh dalam melewati pergumulan-pergumulan kehidupan? Apakah itu cukup membuat kita bisa percaya dan berkata, Tuhanku hidup, bangkit dan mengalahkan maut? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan, menolong kita, boleh membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh percaya pada kebangkitan Tuhan. Kami boleh senantiasa mengikut Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap teman-teman remaja dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang ragu-ragu Tuhan berikan kepastian, yang menanti bukti dan tanda, biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, sehingga kami semua percaya. Kami mengakui Engkau, bukan saja lewat perkataan, tetapi dengan perbuatan. Dan kami senantiasa meletakkan hidup kami di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah menolong kami dalam persekutuan ini. Di dalam nama Yesus. Amin.